hadis riwayat Bukhari nih, kalau saya lupa ingatkan gitu. Itu salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Podcast Truly. Halo Sobat Ruli. Sobat Ruli, balik lagi nih sama kita berdua ya hari ini. Iya, ini balik Kita lagi. mau bahas apa sih Kang sebenarnya hari ini? Oke, untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang hampers. Sebenarnya ada topik yang menarik nih Kang. Sebenarnya kita tuh pengen ngebahas lebih ke manfaat hampers lebaran gitu ya. Oke. Nah ini tuh kita bagi ke 3 kategori deh Kang. Kita bagi ke mitra bisnis, terus Mitra buat bisnis. karyawan dan perusahaan itu sendiri ya. Nah menurut Kang Dia nih, kan dia sekarang jadi karyawan ya, Oke. sebagai karyawan nih. Oke. Menurut Kang Dia manfaat hampers lebaran buat Kang Dia itu seperti apa sih? Oke, sebagai karyawan. Ah, Sebagai karyawan tentunya mengapresiasi. Jadi kalau saya sebagai karyawan terus dapat hampers itu tandanya perusahaan itu care, terus apresiasi juga, terus bisa meningkatkan motivasi juga buat karyawan gitu. Tentunya hampers yang diharapkan oleh karyawan itu sesuatu yang memang esensial Kang, esensial. yang sering dipakai sama karyawan. Kalau Kang Agam gimana nih? Jadi apa ya istilahnya itu, barang-barang apa atau hampers jenis apa sih yang diharapkan sama Kang Agam? Sebenarnya kalau contohnya sih kalau yang pernah aku dapat juga Ya, yang pernah aku dapat tuh kalau hampers selama ini ya yang aku dapat itu di makanan sih Kang. Oke. Jadi ya udah kalau makanan kesannya itu habis saat itu juga gitu ya. Jadi nggak ada berkelanjutan, dia seminggu habis udah selesai gitu ya. Nah sebenarnya sih kalau harapan saya sendiri gitu ya, harapan saya sendiri itu ya lebih ke ada misal dapat barang tuh kayak dapat tumbler, dapat pouch gitu ya, dapat tas gitu di dalam paket hampersnya. Nah itu lebih aku rasa bisa dipakai selanjutnya gitu. Aku bisa buat pakai untuk pas lagi liburan, lagi traveling gitu, bisa aku pakai lagi gitu ya. Gitu. Dan memang si hampers ini nggak cuma pada saat momen lebaran aja ya atau Ramadan aja. Betul, Tapi betul. harapannya jauh lebih dari itu, bisa meninggalkan kesan yang yang mendalam gitu untuk si penerimanya. Dari pandangan Kang Dia sendiri sih kalau misalnya untuk mitra bisnis itu manfaatnya apa sih kalau buat bagi mitra bisnis gitu ya kalau hampers itu? Oke. Nah, ini buat teman-teman ya, Sobat Ruli di sana, mungkin sedang merintis usaha atau sekarang jadi karyawan atau memang sebagai owner juga, itu menurut saya hampers itu buat perusahaan sangat-sangat urgent, sangat-sangat bermanfaat gitu kan. Apalagi kita memberikan hampers itu untuk mitra bisnis. Kenapa? Karena dengan memberikan hampers untuk mitra bisnis itu kita bisa menjalin hubungan lebih dekat lagi. Menjalin hubungan lebih dekat, membangun sebuah koneksi, nggak cuma sebatas mungkin selama ini kita cuma transaksi aja kan. Oke, jadi kayak transaksi aja nih selama ini, tapi di momen ini, di momen lebaran, kita berikan hampers lah buat mereka. Pasti itu akan meninggalkan sesuatu yang berkesan. Jadi gini ya Kang, kalau bisa aku terjemahin tuh kayak kalau misalnya saya nih kerja sama Kang Dia nih, di misalnya kita mitra bisnis nih, Kang Dia ngasih saya hampers nih. Oke. Tentunya bakal jadi berkesan buat saya Betul. ternyata saya diperhatikan gitu ya sebagai mitra bisnis Kang Dia gitu ya. Ternyata seperhatian ini nih sampai dikasih hampers, sampai dikasih wah ini, dan lagi hampersnya bermanfaat lagi buat saya. Nah itu berarti menjaga loyalitas saya sebagai mitra bisnis ya. Betul. Nah itu perlu ini juga sih Kang. Ketika kita memberikan hampers itu perlu kita tahu atau kita kayak semacam ya mungkin survei kecil-kecilan lah. Jadi sebenarnya isi hampers seperti apa sih yang diinginkan sama klien kita. Gitu. Jadi sebelum kita ngasih hampers juga kita harus cari tahu dulu ya, misalnya kayak kebutuhan mereka tuh apa gitu ya, kebutuhan mereka tuh apa, terus yang lagi happening juga mungkin ya, yang lagi tren juga apa mungkin ya. Apalagi kalau dengan trennya sekarang di tahun 2024 ini mungkin udah banyak produk-produk esensial ya yang sangat bermanfaat buat kehidupan sehari-hari ya. Ya contohnya misal yang di depan kita ini nih. Ini ada tampil. Iya, depan kita ini ya. Kalau tumbler ini manfaat banget gitu misalnya sehari-hari bisa kita pakai, gitu buat kita minum kemana-mana ya, kita bawa kemana-mana. Ada lagi kalau misalnya pakai pouch juga kan. Nah, itu bisa pakai tempat pensil, kosmetik ataupun bisa buat pakai handphone juga kan. Jadi lebih praktis gitu. Dari hampers itu juga bisa menciptakan citra positif
perusahaan kita, Oh, kepada iya. mitra perusahaan. Oke. Nah, Kang dia kan kalau kita ya bareng-bareng ya, kita kan berada di Truli nih. Iya. Sebaiknya kan kalau dari sisi kita nih sebagai karyawan Truli dan misalnya kalau kita sebagai berdiri di perusahaan ini ya, Oke. ya, apa sih yang perlu kita perhatikan gitu ya buat karyawan, terus buat sekedar informasi dan inspirasi juga buat perusahaan yang lain gitu ya, bahwa hampers ini perlu loh dikasihkan, perlu diadain gitu ya di Iya. dalam sebuah perusahaan untuk menjaga budayanya, Iya. entah menjaga culture perusahaannya biar si karyawan juga loyal gitu, terus Iya. mitra bisnis juga loyal kepada kita. Sebenarnya apa sih yang perlu dilihat, terus apa yang perlu diperhatikan gitu dari hampers ini buat perusahaan? Oke. Kalau saya manfaat yang paling dirasakan nih bagi seorang karyawan itu adalah tadi ya, meningkatkan motivasi karyawan dan dia itu jadi lebih loyalitasnya itu apa ya, terlihat lah di sana. Jadi dia lebih loyal, terus menurunkan apa ya, kan biasanya suka ada tuh yang tiba-tiba dia padahal berpotensi di perusahaan itu tapi dia resign karena dia di perusahaan lain jauh lebih menarik gitu kan. Oke. Tapi dengan hampers ini mungkin bisa lebih kayak menjaga lah hubungan gitu, menjaga ikatan juga dengan karyawan. Oh ya, jadi antara perusahaan sama karyawan gitu ya Betul, dijaga betul gitu. jadi menjaga kebersamaan ya, jadi Betul. terasa gitu ya, jadi terasa keluarganya gitu ya, jadi Iya. kesannya tuh nggak seolah-olah karyawan hanya kerja di situ terus perusahaan juga diam aja gitu ya, tidak Iya. memperhatikan kebutuhan si karyawan Betul, juga, gitu ya. betul. Oke. Nah sebenarnya kalau yang saya tahu ya di Islam sendiri itu kan kita harus saling apa ya, jadi ada hadis riwayat Bukhari nih, kalau saya lupa ingatkan gitu. Itu salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai gitu. Oh, masya Allah nih. Nah, itu Kemudian itu. Masya Allah. Iya. Wah, jadi Itu sebenarnya ini tuh ajaran memberi hadiah tuh sebenarnya udah jauh ya. Iya, udah jauh. Jadi mungkin terasa populer tuh beberapa tahun kebelakang ya, ternyata Betul. hampers tuh penting gitu ya. penting untuk banget. ternyata Penting banget. jauh-jauh hari itu udah dibahas gitu Betul, ya. sama betul. hadis-hadis dari Iya, Rasulullah jadi juga ya. sebenarnya selain memang itu apa ya, sebenarnya itu bermanfaat untuk perusahaan, menjaga loyalitas karyawan, juga dari segi agama itu memang sangat dianjurkan Kang untuk saling berbagi hadiah. Oke, Mungkin oke. mungkin kita bisa Menarik. Iya, jadi hampers ini kan itu lebih ke kayak dari perusahaan ke karyawan, atau dari kita nih untuk keluarga kita, untuk sahabat kita, untuk mungkin guru-guru kita gitu, guru-guru kita yang sudah memberikan banyak inspirasi ke kita gitu kan. Nah, di momen lebaran ini coba jadikan momen yang sangat penting untuk membuktikan bahwa kita itu apa ya, mengapresiasi mereka, Oke, berterima oke. kasih kepada mereka kayak gitu. Oke nih Kang, Ya. jadi gini, jadi ingat lagi nih. Nah sebenarnya kalau dari hampers tadi kan kita niatnya untuk melakukan bisnis ya, terus loyalitas dan lain-lainnya, rasa kebersamaan. Nah balik lagi nih Kang, sebenarnya perlu nggak sih personalisasi dalam hampers itu gitu? Jadi kayak hampers itu misalnya ya contohnya dari thanks card-nya itu menyelipkan nama Ya, orangnya gitu, terima ya, kasih ya, ya. buat Kang Dia gitu ya, Ya, telah ya. bekerja sama di Truli gitu ya, Iya, misalnya iya. gitu tuh perlu nggak sih personalisasi yang kayak gitu di hampers? Nah itu kalau menurut saya penting banget kan, Mhm. karena dengan adanya thanks card atau kita ada personalisasi yang lebih dalam, lebih dekat lah gitu dengan si penerima hampers yang kita kasih gitu. Itu itu selain tadi item-item yang memang dibutuhkan oleh penerima hampers, itu juga dari thanks card itu menurut saya sangat penting lah untuk kita kasih ke mereka gitu. Oke. Sebagai tanda terima kasih kita ke mereka. Oke. Nah, sebenarnya ada yang menarik juga sih Kang. Nah kan hampers ini kan baru mungkin bahasa hampers ya. Maksudnya kalau kita zaman saya gitu dulu Iya. kan nggak kenal tuh namanya hampers gitu ya. Iya. Taunya parcel gitu ya. Iya. Mungkin sekarang jadi lebih kayak hampers. Ya. Sebenarnya kalau Kang Dia sendiri gitu ya, kalau Kang Dia punya sebagai inspirasi aja nih buat Ya. teman-teman yang punya perusahaan ataupun teman-teman sahabat Ruli yang punya perusahaan terus punya usaha dan mereka mau ngasih hampers, sebenarnya mulainya gitu ya, harus menyiapkan hampers tuh kemana dulu ya, selain tadi survei gitu, harus Oke. harus apa dulu, harus memilih produknya seperti apa gitu yang mau jadikan barang-barang hampers gitu. Oke.
Nah, kalau kita mau ada rencana nih, ada rencana kita mau memberikan hampers untuk karyawan, untuk mitra bisnis. Nah, langkah baiknya kita tadi yang melakukan survei kecil-kecilan dulu kan. Ya, ya. Jadi kita tanyakan dulu sama karyawan. Misalkan mereka tuh yang apa ya, item yang paling menurut mereka itu esensi itu apa sih gitu. Oh, oke Kang. Kalau kira-kira contoh-contoh surveinya itu kayak gimana aja kalau selain bisa dibuat dalam bentuk apa tuh? Oh, oke. Ya, biar Dibuat sebenarnya gini kan. Kalau di kantor itu kan biasanya suka ada grup Oh, oke. grup kita kan, Oh, oke, oke. grup tim lah, grup tim. Oke, oke. Nah, di perusahaan kita share aja di situ kan udah ada pollingnya gitu kan. Siapin aja beberapa item menurut teman-teman. Mungkin ada paket misalkan ya, ada paket A, B, C gitu. Terus ada itemnya apa aja isinya. Ya. Nah, dari sana kita polling sama teman-teman. Kira-kira menurut mereka itu mereka paling seneng kalau dikasih apa hampersnya. Berarti kan di awal kita udah memberikan beberapa alternatif gitu. Nah, pun sama dengan mitra bisnis kita atau dengan klien kita yang mau kita jaga nih. Mungkin ada teman-teman sobat Truli yang apa ya, customernya itu loyal nih ke kita gitu kan. Kita mau jaga. Nah, ini momen yang paling penting gitu. Coba tanya ke mereka, kira-kira hampers dalam bentuk apa atau item apa aja yang menurut mereka tuh seneng gitu kalau dikasih gitu. Nah, dari situ baru kita dapat apa namanya tuh item-item yang oke, hasil kurasi itulah yang kita jadikan apa hampers gitu kan. Nah, bisa juga nggak sih Kang kalau misalnya surveinya kayak gini nih. Misal saya punya perusahaan nih, misalnya punya akun Instagram lah istilahnya ya. Bisa nggak sih kalau misalnya surveinya itu bikin story gitu, nanya paket-paket gitu. Jadi Q&A lah. Bisa banget. Dan itu sebenarnya buat sobat Truli yang mungkin audiensnya atau mitra bisnisnya aktif di sosial media, itu penting banget kita libatkan sosial media untuk apa ya, mengkurasi tadi ya item-item si hampers ini. Selain itu kalau bisa pakai Google Form itu juga relate juga masih bisa. Iya. Oke. Tadi kan bisa di WhatsApp kalau untuk internal ya, untuk internal bisa di WhatsApp. Tapi kalau untuk eksternal, klien-klien kita yang berpotensi itu bisa di sosial media dan tadi Google Form. Gitu. Menarik itu. Pembahasan kita menarik sih kan. Sebenarnya jadi kita udah bahas ya dari manfaatnya buat perusahaan, manfaatnya buat mitra bisnis, manfaatnya juga buat karyawan. Nah, harapannya gitu Kang, dengan hampersnya kita yang udah sesuaikan tuh, misalnya harapannya apa sih yang pengen didapat gitu ya dari feedback apa gitu setelah kita gitu misalnya memberikan hampers bagi yang lain gitu. Oke. Nah, ini nyambung dengan hadis yang tadi Kang. Sebenarnya dalam Islam itu ya, teman-teman, ketika kita memberikan hadiah pada teman kita jangan berharap imbalan. Jangan mengharapkan timbal balik gitu. Apa ya bakalan mereka kasih ke kita balik gitu kan. Nah, tapi di sini itu lebih ke dari kitanya aja, lebih ke kayak sebagai apresiasi buat mereka untuk menjaga silaturahmi sama mereka gitu. Bukan berarti timbal baliknya dalam bentuk fisik juga gitu. Okay. Nah, itu harapannya itu adalah tadi ya, kita bisa saling menjaga hubungan gitu antar mitra bisnis, antar tim gitu kan. Bisa lebih loyal lagi gitu. Okay. Kalau menurut Kang Agam apa nih kira-kira? Nah, kalau menurut aku sih sebenarnya kalau emang ya kalau misalnya ya jangan pamrih gitu ya. Kalau memberikan sesuatu jangan pamrih gitu. Jangan ketika kita memberikan A, kita pengen berharap langsung A juga yang dikasih gitu ya, enggak. Tapi ya kita ya harus mungkin hampers ini dari sisi yang keikhlasan kita mungkin ya, keikhlasan kita, terus biar kita juga pengen dihargai oleh klien kita atau mitra bisnis kita atau misalnya karyawan kita ya, kita juga harus memberikan sesuatu yang sesuatu yang ternyata berharga buat karyawan gitu ya. Dan kita nggak perlu harus menerima langsung timbal baliknya gitu ya. Karena kan timbal balik itu bakal terasa sama si karyawannya langsung. Mereka ternyata diperhatikan lewat hampersnya, diperhatikan dari kebutuhannya. Itu pasti bakal timbul loyalitas sendiri, ya timbul kebersamaan sendiri juga gitu. Nah, ini Kang, sebenarnya ini menarik ya. Kita kan bahas tentang hampers nih Kang. Betul. Kemarin itu ada beberapa teman saya yang punya bisnis, dia juga. Dan dia tuh kayak kebingungan gitu untuk cari hampers yang cocok buat klien-klien mereka gitu. Nah, mungkin Kang Agam ada saran nggak? Kira-kira ya nggak tahu ya, teman saya bingung aja gitu. Oh, ini
sebenarnya saya punya saran sih. Kebetulan banget nih. Coba. Qadarullah. Qadarullah. Nah, sebenarnya di Truly ini itu ada program hampers nih. Harganya murah banget lagi. Iya. Dan affordable banget. Harganya mulai dari 99.000, Kang. Masya Allah. 99.000 sampai tidak terbatas. Sesuai keinginan Sobat Truly nih, pengen paket hampersnya kayak gimana gitu ya. Iya, Jadi, betul. nah, dengan 99.000 aja, teman-teman bisa menjaga loyalitasnya karyawan teman-teman, terus bisa jaga loyalitasnya klien bisnis teman-teman, terus bisa membuat citra perusahaan teman-teman itu jadi meningkat gitu ya. Truly siap membantu. Mau tinggal hubungi salesnya Truly, sampaikan kebutuhannya teman-teman gitu ya. Mau custom, mau ikutin paket yang sudah ada di Truly, itu boleh aja. Betul. Tinggal hubungi aja sales Truly. Nah, itu dia ya buat Sobat Truly yang mungkin sampai sekarang masih bingung mau ngasih apa ya buat klien saya, buat kolega, buat saudara bahkan, atau buat Sobat Truly yang mungkin sekarang jadi pengurus DKM masjid, mungkin akan memberikan apa ya, kayak semacam ya hampers lah untuk pengurus masjidnya. Itu bisa custom juga ya Kang di sini. Tentu bisa custom. Jadi teman-teman misalnya mau custom ada namanya, misalnya mau custom thanks card-nya boleh, mau box-nya juga mau custom boleh banget. Pokoknya nanti teman-teman tinggal sampaikan ke kebutuhannya ke sales Truly, misalnya mau konsultasi juga gratis. Jadi jangan khawatir, langsung calling aja ke salesnya Truly, hubungin. Teman-teman juga bisa akses di Instagramnya Truly juga di @truly.id ataupun lewat deskripsi di YouTube kita ini juga. Itu teman-teman bisa langsung cek aja di deskripsi, nanti bakal diarahkan ke link bio yang di Instagram. Jadi langsung hubungi aja sales Truly. Buat Sobat Truly yang masih bingung ya, tadi berarti kita langsung hubungin aja ke Truly ID, ke Instagram bisa ya Kang ya? Bisa di WhatsApp juga, atau coba komen aja di YouTube kita. Betul. Bisa komen aja, nanti bakalan admin YouTube kita ya, Mimin Truly bakalan ngebantu ya Kang. Betul, nanti bakal mengarahkan ke CS kita. Oke, paling itu aja ya Kang. Paling itu aja sih Kang. Mungkin kedepannya kita bakal bahas yang lebih menarik lagi. Pokoknya teman-teman jangan khawatir, pasti dapat insight baru juga di podcast kita. Betul. Jadi jangan lupa subscribe, comment, and share di postingan YouTube kita ya. Iya, betul buat teman-teman ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like ya. Podcast Truly.